Perkenalkan, saya Muhammad Habibi dengan NPM 2022-015252. Di sini saya sebagai karyawan baru. Saya Anastasia Mafuzia 2022-015266. Di sini saya sebagai manajer divisi operasional. Saya Dea Sapitri dengan NPM 2022-015280. Saya sebagai pegawai senior. Saya Mutiara Nazila dengan NPM 2022-015538. Di sini saya sebagai HRD senior. Karena jujur materi kelompok kami iklim organisasi, di sini kami mengambil dari bagian jenis-jenis iklim organisasi, yaitu yang kami akan tampilkan iklim organisasi terbuka. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu senang sekali melihat kalian di sini semuanya. Kalian bisa hadir, semangat untuk rapat hari ini. Hari ini kita melanjutkan rapat mingguan yang kemarin. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan dulu nih kabar kalian gimana minggu ini. Lumayan capek sih Bu, tapi di lapangan kita udah mulai terbiasa sama sistem yang baru. Walaupun emang kita masih ada kendala di rekapan mingguan. Oke deh, akan saya catat dan mungkin saya juga akan bisa membuatkan refleksi ringan dan juga saya akan bisa membantu untuk membuatkan modul. Setuju nih Bu, karena di sini kita juga merasa tidak terbebani gitu kan. Kalau boleh tahu, Habibi gimana kabarnya? Sudah minggu ketiga hari ini. Iya Bu, betul. Jujur awalnya saya takut takut nggak nyambung atau nggak diterima dengan perusahaan ini. Tapi lingkungan di sini baik Bu, menerima saya dan membantu saya dalam hal pekerjaan. Itu yang niat kita Habibi. Kita di sini pernah jadi orang baru semuanya. Kita semua di sini saling bantu kok. Ya itulah esensi dari iklim kerja terbuka, bukan hanya atasan terbuka kepada bawahan, tapi kita juga saling mendengar. Nah, sekarang kita masuk ke sesi membagi ide. Kalau boleh, Ibu minta satu orang untuk membagikan idenya. Tidak perlu besar, ide kecil saja. Yang penting ide tersebut aplikatif. Boleh saya coba Bu? Boleh Habibi, silakan. Baik Bu. Jadi saya sempat perhatikan saat kami rekap data laporan minggu lalu itu Bu, banyak waktu terbuang di bagian penyusunan formatnya Bu. Dan saya sudah coba buat template Excel yang bisa otomatis rekap dari inputan yang lalu Bu. Itu emang sederhana sih Bu, tapi kurang lebih bisa hemat waktu 30 menit Bu dalam hal menyusun laporannya. Wah Habibi, kamu udah uji coba sendiri? Iya Kak Dea, saya uji coba simulasinya itu pakai data minggu lalu. Dan saya juga bisa tampilkan sekarang jika memang waktunya cukup. Wah, keren sekali Mas Habibi. Boleh banget nih, nanti setelah sesi ini, kami juga dari tim HRD ingin dorong inovasi seperti ini. Mungkin bisa jadi praktik baik untuk tim lain juga. Bagus Habibi, kamu bukan hanya melihat masalah, tapi kamu juga membawa solusi. Ini contoh nyata dari ownership kita. Jadi saya apresiasi sekali. Nanti kita jadwalkan ya sesi khusus kamu untuk presentasi ke tim IT dan admin. Wah, saya nggak nyangka sih Bu bisa sejauh itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Di sini setiap punya ruang untuk tumbuh Habibi, sekecil apapun kalau bermanfaat kita pasti fasilitasi kok. Nah, mumpung kita lagi bahas keterbukaan ya, saya mau lempar pertanyaan nih kepada kalian semua. Apakah kalian semua merasa bebas untuk menyampaikan hal-hal yang kalian rasa tidak nyaman di tempat kerja? Kalau saya pribadi iya sih Bu. Saya udah sampaikan beberapa kali ke Bu Tasya soal laporan kerja dan selalu ditanggapi dengan baik. Bahkan Bu Tasya juga kasih saya opsi untuk redistribusi beban kerja. Kalau saya belum tahu banyak sih Bu, tapi dari cara Kak Dea dan tim menyampaikan feedback ke atasan, saya rasa memang budaya keterbukaan itu nyata Bu, tidak basa-basi. Kami memang di sini tidak ada budaya serba iya atau takut konflik. Justru kalau ada unek-unek lebih baik diutarakan, tapi tetap dengan cara yang profesional ya. Betul, makanya dari itu, mulai dari rekrutmen, terus juga kami mencari kandidat yang selain kompeten, juga mempunyai attitude kolaboratif dan komunikasi yang terbuka. Setuju sih Bu, karena sebagus apapun sistem kerjanya, kalau orang-orang menutup diri pasti gak akan jalan. Nah, saya ingin kita semua sadar ya bahwa menciptakan iklim terbuka itu tidak butuh proses, tidak terjadi dalam semalam saja. Kita bangun pelan-pelan ya melalui contoh dan tindakan nyata. Bu, saya boleh nanya Bu, kalau ada ide saya yang ditolak itu artinya ide saya yang kurang cukup baik atau gimana ya Bu? Pertanyaan bagus. Ditolaknya ide bukan berarti orang yang tidak kompeten. Kadang idenya belum sesuai kebutuhan saat itu atau belum matang. Tapi proses menyampaikan ide atau itu yang paling penting. Benar, saya setuju karena saya beberapa kali pernah mengajukan ide tapi tidak diterapkan. Walaupun begitu, saya tetap diberi ruang untuk eksplorasi. Nah, dan dari situ kita tunggu. Disinilah gunanya mentoring dan diskusi terbuka, bukan hanya menyetujui ide, tapi membimbing agar ide bisa berkembang.
Saya ingin menutup sesi ini dengan satu pertanyaan reflektif. Apa satu hal kecil yang bisa kalian lakukan minggu depan untuk mendukung iklim terbuka ini? Saya akan coba undang dua rekan dari tim lain Bu, agar mereka juga bisa menceritakan apa tantangan mereka. Kalau saya akan mencoba mencatat umpan balik dari tim yang mencoba data ekstra saya Bu, agar saya dan tim juga bisa memperbaikinya bareng-bareng. Saya akan mulai sesi rapat pertama ringan per minggu dengan satu anggota tim secara bergiliran, hanya 10 menit saja supaya saya bisa lebih dekat dan bisa mendengarkan ide-ide langsung dari kalian. Oke baik, saya akan siapkan survei ringan dan anonim soal persepsi iklim kerja biar kita punya data juga bukan hanya asumsi. Terima kasih semuanya sudah keterbukaan dimulai dan keberanian untuk berbagi. Terus jaga semangat kalian ya. Kita di sini bukan hanya bekerja tapi kita bertumbuh bersama-sama. Sekian sosiodrama dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.